berdegup kencang, kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Selamat sore pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dr. Agung Anteja dalam acara Bincang Sehat. Nah, topik kita pada sore hari ini menarik sekali, yaitu tentang waspada gejala hipertensi. Nah, apa saja sebenarnya gejala-gejala hipertensi dan apa saja bahaya dari hipertensi itu? Nah, terkadang masyarakat tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau dirinya menderita penyakit hipertensi. Dan untuk itu WHO sempat menyebut hipertensi sebagai silent killer atau pembunuh secara diam-diam. Nah, untuk itu langsung saja akan kami undang seorang narasumber yang akan mengupas tuntas masalah hipertensi, mulai dari apa itu hipertensi, bahayanya apa, dan sampai pengobatannya itu bagaimana. Langsung saja kita akan sambut narasumber yang akan membahas topik kita pada sore hari ini, Dr. I Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan, M Biomed SPPD Finasip. Halo, apa kabar? Ini sahabat saya nih baru ketemu lagi ya. Ketemunya di sini. Iya, ya, ketemunya di sini aja. Lama banget sih nggak ketemu. Ya, ini juga saya ingin menyapa teman saya yang nyanyi di belakang. Oke, sama Blikade, bagus banget. Iya, oke. Ini kenapa kita mengangkat topik hipertensi pada sore hari ini ya, Dokter Agung? Karena banyak sekali saat ini, karena pada saat musim-musim vaksinasi seperti ini, orang itu tidak diketahui hipertensi karena dilakukan pengecekan tekanan darah, jadi ketahuan orang itu hipertensi. Dan ternyata hipertensi ini banyak sekali bahaya-bahaya yang mengincar di belakangnya, walaupun tidak bergejala ya, ada beberapa orang yang tidak bergejala. Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja bahayanya, saya ingin bertanya dulu kepada Dokter Agung, sebenarnya apa sih sebenarnya hipertensi itu, Dokter Agung? Oke, pertanyaan pembuka ya. Iya. Jadi kita sedikit mengenal tentang hipertensi ya. Kalau kita mengatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi, tekanan darah yang dimaksud sebagai hipertensi itu adalah dia punya ada tekanan darah yang di bagian atas. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan tekanan darah itu kan ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Jadi kalau tekanan darahnya bapak di atas dari 140 untuk bagian atas, atau kita sebut sebagai itu sebut sebagai tekanan darah sistoliknya lebih dari 140. Kemudian ada tekanan di bawah disebut sebagai tekanan darah diastoliknya, itu lebih daripada 90. Ya, selamat, Anda menderita hipertensi gitu. Itu sih dia. Itu ya, walaupun terkadang orang nggak apa-apa, Dok, saya tuh nggak apa-apa, nggak ada keluhan, nggak ada sakit kepala, nggak ada apa. Jadi, that's why itu namanya dia disebut sebagai silent killer. Ya, silent killer karena dia pembunuh yang diam. Tidak ada gejala apapun. Anda bahkan bisa jalan-jalan santai-santai, mencangkul petani-petani, mencangkul bekerja dengan keras itu dengan tensi 200 lebih gitu. Dan itu kita nggak pernah tahu. Mungkin pandemi ini salah satu ini ya, mungkin ada hal positif yang bisa kita temukan seperti Dokter Gung Anda dibilang, ya setelah kita melakukan vaksinasi, karena diwajibkan. Ya diwajibkan vaksinasi, syukurnya Bali salah satu yang tinggi ya tingkat vaksinasinya, 80% lebih bahkan 90% ya saya rasa. Itu kita akhirnya bisa tahu nih, oh ternyata tekanan darah saya tinggi ya, tapi tekanan darah itu enggak seperti segampang itu sih kita mendiagnosa. Jadi harus ada step-stepnya. Kita mungkin bicara nanti ya Gung Anda. Oke ya, jadi sudah disampaikan tadi batasan hipertensi yang Dokter Agung sampaikan adalah hipertensi batas atas ya, kan kadang-kadang kita cek tensi ya 140/90, jadi sudah memasuki hipertensi. Jadi di bawah itu 130 itu sudah hati-hati, itu waspada hipertensi. Oke, saya ingin tanya ke Dokter Agung, apa sih sebenarnya faktor risiko dari hipertensi itu, Dokter Agung? Oke, faktor risiko artinya Anda punya risiko untuk memiliki hipertensi.
Jadi ketika kita berbicara faktor risiko, maka ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah, dan faktor risiko yang bisa kita ubah. Kalau faktor risiko yang tidak bisa diubah tentu saja umur. Jadi semakin tua, kita punya risiko untuk memiliki tekanan darah lebih tinggi, karena pembuluh darahnya udah mulai kaku-kaku nih, udah mulai tua pembuluh darahnya. Jadi dia stiff gitu. Jadi ketika dia kaku nggak lentur lagi, maka tekanan darahnya bakalan bisa lebih gampang untuk jadi lebih tinggi gitu jika dengan karena nggak lentur lagi Resiko seperti yang sebelumnya. Ya, resiko. Ya. Terus yang kedua adalah laki-laki. Jadi kalau Anda laki-laki, Anda punya peluang lebih banyak gitu, jadi tekanan darah tinggi. Terus yang ketiga itu adalah keturunan. Jadi ketika ayah, ibu Anda dengan hipertensi, maka Anda punya risiko untuk memiliki tekanan darah tinggi juga nanti suatu saat gitu. Jadi Anda berisiko. Jadi tiga hal tersebut nggak bisa kita ubah. Itu gift, ya, itu pemberian. Tetapi ada faktor risiko yang bisa kita ubah. Contohnya adalah kegemukan, jelas ya. Semakin Anda, terutama yang bentuknya adalah pear shape. Jadi bukan apple shape gitu. Kalau apple shape, yang pear shape itu jangan kira Anda hanya dengan perut besar aja tapi sini masih skinny baik-baik aja. Enggak, itu justru lebih tinggi faktor risikonya untuk terjadinya penyakit hipertensi dan metabolic disease. Kemudian ada hal lain misalkan sedentary lifestyle. Jika Anda bekerja di kantoran, lebih banyak duduk, aktivitasnya kurang, atau tim-tim rebahan mungkin ya, tim-tim rebahan itu. Jadi banyak yang work from home nih sekarang. Iya, resolusi 2002 harus lebih produktif tapi tetap rebahan gitu. Jadi kan sulit ya. Jadi hal seperti itu harus kita tingkatkan lagi. Ada juga sih yang paling yang penting juga, yaitu faktor psikoterapi dan suportif dan juga lifestyle. Itu benar-benar mempengaruhi ketika Anda berhadapan dengan stresor yang tinggi. Apalagi di zaman pandemi ya, kita di sini semuanya terbatas gitu kan. Nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh liburan dan sebagainya. Jadinya itu jadi tingkat stres itu mempengaruhi hipertensi juga. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ya Dokter Agung ya. Ada yang dimaksud dengan hipertensi primer dan hipertensi sekunder ya. Mungkin nice to know aja ya untuk pemirsa di rumah, sebenarnya apa sih yang dimaksud hipertensi primer dan hipertensi sekunder, bedanya di mana? Bisa dijelaskan? Baik, ketika Anda memiliki tekanan darah tinggi, tapi tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh suatu penyakit. Jadi itu yang kita sebut sebagai sekunder hipertensi. Misalkan adalah kekakuan pembuluh darah di arteri renalis atau di ginjal. Jadi ketika karena dia tekanan darah di sana, maka dia akan menyebabkan tekanan darah jadi tinggi. Atau penyebab-penyebab lain misalkan gagal ginjal. Pasien sudah gagal ginjal, jadi hormon yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengontrol tekanan darah di dalam tubuh jadi amburadul. Akhirnya tekanan darahnya jadi tinggi. Itu adalah satu hal sekunder. Kalau yang untuk sekunder ini, sakit ginjal dulu apa hipertensi dulu? Itu sudah dijawab sih, sama seperti Anda tanya. Telur dulu apa ayam dulu? Jadi kita harus lihat sih riwayat penyakit. Tapi kalau kita berbicara hipertensi, maka itu hampir 90% adalah esensial. Jadi kita sebut sebagai primer, karena itu penyebabnya hampir tidak diketahui gitu kebanyakan. Karena itu beberapa pasien ketika kita mendiagnosa hipertensi, kita benar hati-hati. Karena begitu kita mendiagnosa pasien tersebut dengan hipertensi dan memastikan dia dengan primer hypertension atau essential hypertension itu, maka kita sudah mengatakan bahwa pasien mungkin membutuhkan terapi seumur hidupnya. Jadi terapi bukan hanya terapi medikamentosa atau obat ya, tapi juga terapi non-medikamentosa. Jadi semuanya harus balance. Harus beriringan ya, jadi tidak hanya obat-obatan saja. Ini pertanyaan saya selanjutnya ya, kapan seseorang dikatakan menderita hipertensi? Tadi saya sudah sedikit ya disampaikan, mungkin lebih jelas lagi disampaikan. Baik, kadang-kadang kita harus berbicara begini. Gejala itu tidak semua orang datang dengan gejala ketika tekanan darah tinggi. Bersyukur ketika ada gejala, orang-orang tersebut datang ke kita untuk melihat. Seperti sakit kepala, penglihatan kabur, kayak gitu ya. Tekuk biasanya terasa kaku, bahkan ada gangguan-gangguan psikis yang lain, ya, gangguan tidur dan lain sebagainya. Akhirnya tekanan darahnya bisa diperiksa. Jadi pada kondisi seperti itu kita bisa melihat pasien dengan tekanan darah yang tinggi. Tetapi sekali lagi hipertensi silent killer. Hampir sebagian besar pasien-pasien tersebut datang tanpa gejala apapun. Jadi
ketika kita melihat tekanan darah tinggi, karena itu kriteria tekanan darah tersebut tidak hanya dilihat dari simptom, karena hampir sebagian besar memang tanpa gejala gitu Bung An. Jadi semuanya dasar pengukuran yang tepat, mengukur tekanan darah itu dengan tepat. Cara-caranya ada, jadi mungkin nanti kita bicara lebih jauh untuk jadi sudah jadi apabila tekanan darah tadi sudah disampaikan di awal ya, sudah sampai angka 140/90 sudah bisa dikatakan hipertensi, dan mungkin bisa diulang ya dengan menetap ya. Tensinya, tekanan darahnya menetap, sudah bisa dikatakan seseorang itu menderita hipertensi. Mungkin biar kita langsung berbicara di sana, kita untuk mendiagnosa tentu saja itu harus didasarkan atas pengukuran yang tepat, Bung An. Jadi mengukur itu dia harus cara mengukur tepat, alat untuk menggunakan mengukur juga tepat. Yang paling gampang sih kita harus pastikan alat tersebut baik dulu gitu. Jadi alatnya, baterainya nggak boleh soak, alatnya harus dikalibrasi, demikian ya, itu harus benar dulu. Terus yang kedua adalah cara pengukuran. Jadi cara pengukuran itu berdasarkan pasien juga, dan bagaimana sih petugas mengukur. Itu juga harus diperhatikan. Si pasien misalkan, dia harus berkemih dulu, jadi nggak boleh nahan kencing. Kemudian dia nggak boleh minum kopi 30 menit sebelumnya, misalnya seperti itu ya, ada preparation yang harus dilakukan. Pengukurannya pun juga demikian. Nggak boleh kakinya naik satu gitu ya. Tangannya juga harus posisi, benar-benar harus tenang. Dan itu posisi harus menentukan. Benar. Dan memang kita harus, terutama di pengukuran pertama kali, sebaiknya kita ulang di tangan kanan dan tangan kiri sebelum kita putuskan pasien tersebut hipertensi atau tidak. Hipertensi ya, jadi seperti itu ya. Jadi sudah disampaikan tadi sama Dokter Agung ya, apa itu hipertensi, faktor risiko, dan kapan seseorang dikatakan hipertensi. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya nih dengan Dokter Agung seputaran topik kita, waspada bahaya hipertensi, nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Ya, pemirsa TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat, dan saya masih ditemani dengan narasumber Dr. Agung Tresna dan masih membicarakan tentang topik waspada bahaya dari hipertensi itu sendiri. Dan saya ingin mengundang pemirsa di rumah yang ingin bergabung, tanya-tanya langsung pada Dr. Agung Tresna seputaran topik kita pada hari ini, bisa langsung menghubungi layanan telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Nah, langsung saja saya kembali ke Dr. Agung Tresna. Dr. Agung, tadi sudah dijelaskan sih ya singkat tentang bagaimana sih cara mendiagnosis dari hipertensi itu sendiri. Nah, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung ini, ingin tahu nih Dok, gimana sih dokter itu sampai mengatakan seseorang itu hipertensi? Bisa langsung dijelaskan. Baik, cara diagnosis adalah dengan menggunakan pengukuran dengan sphygmomanometer ya. Jadi mengukur dengan baik dengan manset, baik itu bersifat yang manual maupun yang dengan otomatis. Sama aja sebenarnya, cuman yang sekarang mungkin lebih banyak alatnya itu sudah nggak ada lagi yang pakai raksa. Jadi semi otomatis atau yang sudah otomatis. Sama aja semuanya, nggak usah ragu-ragu dengan menggunakan alat. Asalkan alatnya ditera atau dikalibrasi secara teratur. Diagnosa dengan menggunakan pengukuran tersebut. Ketika tekanan darah Anda di atas 140 untuk sistolik atau di bagian atas, kemudian tekanan darah di bagian batas bawahnya di atas daripada 90, ya Anda sudah dengan hipertensi. Dan untuk pengukuran pertama, itu sebaiknya diukur berulang. Jadi di tangan kanan dan di tangan kiri. Apabila ada tekanan darah yang mungkin tidak meragukan gitu ya, Anda bisa mengulangnya 2 kali, jadi bisa diulang sekitar 2 sampai dengan 5 menit. Jadi kita ulang lagi. Kemudian apabila diperlukan memang diulang 3 kali, jadi dilakukan rata-rata. Jadi benar-benar mendiagnosa pasien dengan hipertensi itu harus hati-hati sekali lagi, karena ketika kita sudah sampaikan, oh Bapak dengan hipertensi, maka kita harus melakukan treatment. Treatment medikamentosa dan non-medikamentosa itu seumur hidup. Oke, dan kapan seseorang akan memulai pengobatan hipertensi? Baik, ketika kita memulai treatment, tentu saja kita tidak serta-merta memberikan medikamentosa atau menggunakan obat. Langsung dikasih obat, enggak. Kita coba cari penyebabnya dulu, Bung An. Oh, pasiennya Anda merokok enggak? Iya.
Anda kegemukan nggak? Iya. Makannya ngawur nggak? Banyak garam? Oh iya. Kemudian Anda hidup dengan stres atau hidup Anda pahit sekali nggak gitu? Mungkin perlu diberikan pemanis sedikit gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita harus coba dulu, Gung An. Jadi ayo yuk coba olahraga Pak ya, kita turunin lingkar perutnya. Ayo Pak kurangin garamnya dulu yuk. Kita coba olahraga 3 kali seminggu, 30 menit. Kita berharap dengan pengobatan medikamentosa, dengan diet yang baik, maka itu bisa menurunkan tekanan darah. Tetapi apabila pasien sudah datang dengan stadium yang tinggi, jadi hipertensi itu ada stadium 1, Bung An, ada stadium 2. Kalau stadium 2 kita sebut apabila tekanan darahnya sudah lebih dari 160, yang bagian atas, yang bagian bawahnya lebih dari 100. Jadi pada kondisi tersebut kita sudah harus mungkin memberikan treatment di sana. Jadi bisa kombinasi, bisa dengan satu single obat saja. Tapi ketika itu sudah kita lakukan, non medikamentosa bukan berarti nggak berguna. Jadi tetap harus dijalankan. Karena jangan hanya kita memberikan obat pil saja kepada pasien lalu kita tinggal, enggak. Tapi ada hal-hal lain dari seperti saya bilang tadi adalah faktor risiko yang bisa kita ubah harus tetap kita lakukan. Stop merokok, makanan dijaga, olahraga yang teratur, hidup benar-benar harus dinikmati. Itu sih. Nah, jadi seperti itu, menikmati hidup dengan makan gimana dong? Nah, sebagai orang-orang yang suka makan ya An ya. Iya. Jadi kita bahagianya kan makan. Iya, jadi gimana dong kalau menikmati hidup dengan makan ya kita harus pilih-pilih makanan. Bijak dong. Bijak ya. Makanan enak belum tentu tidak sehat sih. Oke. Kita jadi bisa membuat makanan sehat. Harus digarisbawahi ya, karena terkadang orang takut makan enak gitu. Iya, makanan sehat tuh banyak kok makanan sehat yang enak gitu. Oke, menarik sekali ya Dokter Agung, karena kan penderita hipertensi, apalagi kalau sudah dari awal kita ketahui hipertensi stadium 2 akan start dengan medikamentosa. Ya, misalnya bisa dengan satu jenis atau mungkin kombinasi sekaligus, kan kita tergantung kondisi pasien tersebut. Nah, menarik karena kalau apabila hipertensinya stadium 1 dan penderita males banget nih minum obat, Dokter Agung. Jadi sampai kapan kita akan lakukan modifikasi pola hidup pada pasien hipertensi sebelum kita start obat? Sebenarnya sekali lagi itu adalah patient preferences. Sekarang di mana-mana treatment itu semuanya kembali ke individual pasien gitu. Jangan pernah kita sih mencoba untuk memaksakan sesuatu kepada pasien. Ketika tipikal pasien kita itu rejection ya, mereject semua saran non medikamentosa kita, ya di sana pilihannya adalah obat gitu. Jadi nggak perlu harus menunggu 1 bulan gitu kita lihat modifikasi lifestyle changes bisa atau tidak. Tapi alangkah lebih baiknya segala sesuatunya kita mulai juga dengan non-medikamentosa. Lihat, observasi, pasien mampu nggak mengikuti instruksi kita. Ketika pasiennya tidak mampu, dok, saya nggak bahagia kalau dokter suruh saya nggak makan rendah garam. Saya nggak mau gitu misalkan. Dok, jangan paksa saya untuk berkeringat. Saya itu alergi keringat. Oh my God. Ya udah, kalau kayak gitu ya mau gimana lagi? Ya udah, kita start lebih awal gitu. Jadi semuanya kembali ke individual. Jadi paradigma kita sekarang kan seperti itu. Banyak pasien-pasien diabetes, pasien-pasien gagal ginjal, itu kita semuanya ke patient preferences. Jadi kita kembalikan kepada pasien yang menurut dia memberikan quality of life jauh lebih baik. Jadi karena kita di kedokteran kan sekarang udah paradigmanya berubah ya. Kita harus menjaga kualitas hidup pasien kita tetap baik. Jadi jangan maunya pasien, tapi juga jangan cuma maunya kita, tapi juga maunya pasien juga harus kita negosiasikan gitu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi apabila sudah ada hipertensi ya, sudah dilakukan pengukuran, sudah saran menggunakan medikamentosa, obat-obatan hipertensi, ya harus dijalani ya seperti itu ya, di samping modifikasi dengan diet juga. Jadi harus bisa berjalan seiringan ya. Nah, kapan pengobatan itu mungkin kita melakukan follow up ya dokter ya. Bisa dikatakan pengobatannya itu berhasil nih. Misalnya dokter memberikan satu jenis obat kepada pasien. Kapan nih kita menyatakan ini udah cukup nih dosisnya. 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 1 minggu? Guru saya selalu bilang memberikan terapi hipertensi itu adalah start slow and go slow gitu. Jangan buru-buru semuanya. Yang buru-buru tuh nggak aman. Kalau ngebut-ngebut sering ketabrak gitu. Jadi semuanya pelan-pelan, kita evaluasi sering. Kalau saya sendiri pribadi, saya lebih suka memberikan diary ya. Jadi saya minta pasien itu ngecek
pagi baru bangun berapa, saat aktivitas siang berapa hari, saat mau bobok berapa tensinya. Nanti kita akan lihat evaluasi 2 minggu sampai dengan 3 minggu dengan pemberian dosis yang paling minimal yang pertama kita mulai. Jadi ketika hal tersebut nggak berhasil pun dengan lifestyle dia yang udah berubah dan lain sebagainya, saya rasa 3 minggu sampai 4 minggu kemudian kita udah bisa pasien datang lagi kembali untuk kontrol lagi ke kita. Terkecuali dalam evaluasi tersebut, oh ternyata tekanan darahnya jadi amburadul malah tinggi banget, atau walaupun sudah minum gejalanya malah jadi memberat. Mungkin kita bisa lebih awal melakukan peningkatan dosis dan atau menambah 1 agent lagi untuk sebagai kombinasi obat. Ya, jadi 2 jenis obat hipertensi, dan obat hipertensi itu aman ya bagi ginjal ya, karena banyak penderita yang banyak yang bilang saya nggak mau minum obat, dok, seumur hidup minum obat nanti ginjal saya rusak. Gitu, ya? Padahal sebenarnya ketika pasien menolak untuk meminum obat dengan tekanan darah yang tinggi, maka pasien akan lebih cepat merusak ginjalnya. Jadi tekanan darah itu sangat berbahaya buat ginjal Anda, jadi harus dijaga. Jadi tidak hanya ginjal aja ya? Semua ya, jadi macam-macam. Oke, jadi seperti itu. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan ya. Hipertensi ini memandang usia nggak, dok? Kan tadi di awal disampaikan faktor risiko usia tua lebih mudah terkena hipertensi. Nah, kalau yang muda-muda ini ada nggak sih sebenarnya? Ada. Jadi ketika Anda muda dengan hipertensi, Anda harus segera melihat penyebabnya apa. Jadi biasanya penyebabnya adalah hipertensi yang sekunder. Jadi disebabkan oleh penyebab yang lain. Harus dicari. Jadi ketika banyak yang muda-muda datang, dari tekanan darahnya 180, 170, bahkan 200. Tapi saya nggak apa-apa, dok. Nggak ada gejala apa-apa, biasa-biasa aja. Masih bisa minum alkohol, masih bisa begadang, ngayahin banjar, dan sebagainya. Itu karena tubuh Anda masih bisa mengkompensasi. Tapi di dalam jantung, ginjal dan saya udah jerit-jerit sebenarnya. Itu harus segera dilakukan treatment gitu. Dan harus dicari penyebabnya kenapa. Jadi bukan berarti ketika Anda tua Anda hipertensi wajar, tapi begitu Anda muda Anda terbebas dari hipertensi, belum tentu. Harus dicari penyebabnya. Dan kebanyakan ketika pada pasien usia muda dengan hipertensi itu lebih banyak karena sekunder hypertension. Jadi cari penyebabnya kenapa. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak mengenal usia ya, tidak mengenal usia, suku, ras, agama, semua bisa ya, semua bisa terkena penyakit hipertensi. Dan untuk pemirsa di rumah, kami masih membuka layanan telepon, silahkan menghubungi kami bagi Anda yang ingin tanya-tanya langsung seputaran hipertensi. Nomor telepon ada di layar kaca Anda. Oke, sambil menunggu penelpon ya, Dokter Agung ya. Ini menarik nih ya, tadi ya lifestyle anak muda ini masih banyak yang ingin tahu. Orang tua juga, makanan ini terutama ya. Apalagi banyak sekali saat ini makanan banyak enak-enak, restoran, kita wisata kuliner. Nah, makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi untuk bagi penderita hipertensi? Ini yang sudah menderita ya, yang sudah menderita hipertensi. Saya bukan tipikal dokter yang suka melarang pasien sebenarnya. Jadi saya mencontoh guru saya yang sekaligus sebagai orang tua angkat saya ya, Prof. Suwitra. Beliau pendekatan. Mungkin dia lagi nonton ya, Prof. Iya, Prof. Halo, Prof. Jadi beliau seorang yang punya hubungan dengan pasiennya itu luar biasa gitu. Entah bagaimana caranya, tapi beliau selalu bisa memberikan pengertian kepada pasien untuk melakukan diet yang baik gitu. Saya ingat sekali bagaimana beliau mengatakan, kalau kita kan gini ya, oh ibu kalau misalnya dengan hipertensi nggak boleh harus makannya yang rendah garam. Seberapa rendah garamnya? 5 mg aja setiap harinya. Tapi bagaimana cara 5 mg cara saya gimana? 1 sendok. Masa bisa 1 sendok ya? Tapi Prof. Suwitra pendekatannya memang berbeda. Jadi beliau selalu bilang begini, asalkan makanan tersebut Anda tidak mengecapnya sebagai asin, itu cukup gitu. Karena kalau Anda makan sesuatu yang asin, yang sudah asin, ya udah itu udah berlebih gitu. Udah kerasa gitu. Kadang-kadang orang Bali kan masakannya sayurnya udah isi garam. Masak bepindang udah isi garamnya. Terus sampai nanti nasi nambah lagi sambal, isi garam lagi. Nah, kayak gitu tuh ketika udah terasa garam ya udah Anda udah berlebih gitu. Jadi simpel sekali. Ketika Anda tidak mengecap rasa asin dalam makanan Anda, itu sudah cukup gitu. Iya, jadi intinya simpel aja ya, untuk diet atau makanan yang sebaiknya dikonsumsi bagi penderita hipertensi adalah makanan yang tidak
kecap asin ya yang rendah garam. Jadi seperti itu ya menurut tadi yang disampaikan oleh Dokter Agung. Dan pemirsa di rumah, kami masih mengundang lagi ya yang ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi kami. Nomor telepon ada di layar kaca dan nanti kita akan bertemu di segmen ketiga. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Cara telah ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Ya pemirsa TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat dan masih dengan topik kita pada sore hari ini, waspada bahaya hipertensi. Dan saya masih ditemani oleh narasumber Dr. Agung Tresna Irawan, SPPD. Oke, langsung saja kita sudah memasuki ke segmen ketiga, question dan answer. Oke, langsung saja kita buka question yang pertama. Ini Dr. Agung. Nah, ini dia question yang pertama. Sering kesemutan, apakah pertanda hipertensi? Langsung dijelaskan, silakan. Sulit ya kalau dijawab seperti ini ya. Oke, saya semutan itu hipertensi enggak, belum tentu. Karena saya tidak pernah mendengar ada namanya istilah, kalau bahasa kami itu neuropati hypertension. Ada kayaknya ya. Begini, ketika kesemutan mungkin disebabkan hal-hal lain, Gung An. Jadi ketika kita lihat mungkin tekanan darah tersebut sudah menyebabkan hal-hal lain gitu. Misalkan dia sudah mengalami gangguan ginjal atau tekanan darah tinggi yang biasanya disertai dengan diabetes. Justru malah hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya suatu kondisi neuropati namanya, atau gangguan saraf di bagian perifer atau di bagian ujung, misal kesemutan seperti itu ya. Kalau misalnya pada diabetes kita sebut sebagai neuropati diabetes gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang mungkin lebih tepat menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan neuropati atau kesemutan tersebut pada pasien-pasien kita yang dengan hipertensi. Jadi direct atau langsung sih enggak gitu, tapi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, penyebab-penyebab yang lain yang bisa berhubungan. Jadi kalau untuk hipertensi sendiri gejalanya yang dekat sekali apa nih dok? Misalnya pusing, nyeri tengkuk atau apa? Paling sering sih memang yang paling sering ya dengan sakit kepala, karena tekanan darah kita jadi tinggi, maka kita headache jadinya. Tekanan darah tinggi, kadang-kadang juga disertai dengan spasme, jadi bisa muscle spasm juga bisa aja sih terjadi pada kondisi-kondisi tersebut, terutama yang disertai juga dengan stres. Jadi ketika dia tension headache, tekuk terasa kaku, kepala sakit. Ya, gejala yang lain ada nggak dokter? Dompetnya ini kosong. Ada penelpon ini ngomongin dompet, langsung ada penelponnya, kita terima langsung. Halo, selamat sore. Selamat malam ya, selamat malam, sore menjelang malam. Silakan. Masih sore Bu, masih sore. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Pak Yase Bu, saya dari Bandung. Silakan Bapak Yase. Silakan langsung pertanyaannya. Selamat sore Pak Dokter. Sore Pak Yase. Yang saking Bandung ini, yang umur 66 tahun. Panjang umur Pak. Terus yang sudah minum obat amlodipin yang 5 mg, kira-kira kurang lebih dari 4 tahun Pak. Nah, kalau saya dulu minum obatnya malam hari Pak mulainya, terus besoknya malam hari jam 7 atau jam 8 malam itu tensi saya sudah naik lagi Pak. Sebelum saya minum obat gitu sekitar 150 per 130 gitu, 100 per 90 gitu Pak. Nah pertanyaan saya, apakah sakit saya ini akan berlanjut terus begitu Pak? Karena saya sudah usia begitu Pak. Kalau saya tidak berani tidak minum obat Pak.
Langsung dokter. Baik. Terima kasih Pak mohon jawabannya. Baik, terima kasih Pak Yase dari Dalung. Saya sudah tangkap pertanyaannya ya. Oke, yang pertama mungkin keluh kesah dari Bapak ya. Udah 4 tahun nih minum obat, tekanan darahnya masih naik turun ya. Saya itu apakah terus-terusan dengan hipertensi atau tidak? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ketika pasien sudah kita sampaikan dengan hipertensi, maka pasien tersebut akan seumur hidup dengan hipertensi. Jadi memang harus kalau kita Bapak sudah dengan medikamentosa atau obat-obatan, maka seumur hidup Bapak mungkin memerlukan obat untuk mengontrol tekanan darahnya Bapak. Jadi pada pasien hipertensi tidak bisa sembuh, ya saya tegaskan di sini, tidak ada sembuh. Jadi bukan batuk pilek, minum obat batuk pilek 3 hari membaik, demamnya hilang, pileknya hilang, selesai minum obat. Tetapi pada pasien hipertensi dan diabetes terutama ya, dua penyakit tersebut bisa kita kontrol, tetapi tidak bisa sembuh. Ketika Bapak minum obat, maka tekanan darahnya Bapak akan bisa normal kembali, atau 120/80 demikian. Tetapi ketika Bapak stop obatnya, maka tekanan darahnya akan naik kembali. Dan mengenai Bapak menggunakan amlodipin 5 mg, kemudian tekanan darahnya Bapak masih tetap naik turun, mungkin kita perlu evaluasi kembali Pak. Cara minum obatnya, dietnya Bapak bagaimana, apakah sudah cukup atau tidak, kualitas tidur Bapak bagaimana. Apabila memang dirasa perlu dengan tekanan darah tersebut, Bapak dengan keluhan-keluhan, mungkin kita perlu tambahkan lagi. Tetapi pada target pasien-pasien dengan usia tua, ya di atas 60 tahun, kita tidak menurunkan tekanan darah terlalu signifikan. Jadi target kita cukup di bawah 150/90. Jadi nggak perlu harus normal banget, karena memang ada klausul-klausul sendiri atau guideline-guideline yang mengatakan bahwa pada usia tua kita memang lebih rileks menterapinya. Tidak patok ya. Enggak, patokannya enggak harus bawah sampai 120 itu enggak gitu. Jadi intinya tetap minum obat seumur hidup ya, untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, untuk menjaga ginjal, jantung, pembuluh darah dan segala macam. Ya, benar. Ya. Oke, terima kasih Pak Yase yang sudah bergabung. Kita masih menunggu penelpon. Oke, sementara itu kita akan kembali ke question nomor 2. Oke, langsung. Nah, ini tekanan darah rendah atau tinggi, manakah yang lebih bahaya? Ya ampun, pertanyaannya sulit. Oke, jawab aja Dokter Agung. Ini memilih ya. Ini menjebak ini loh. Depend on ya, jadi tergantung ya. Ketika saya harus memilih yang cantik atau yang jelek, oh enggak ya. Itu lebih gampang sih. Tapi ini kan dua-duanya ini berbahaya. Karena kita berbicara sekarang tekanan darah tinggi itu berbahaya buat macam-macam ya, buat jantung, buat ginjal, buat otak gitu ya. Tapi tekanan darah rendah itu tergantung lagi penyebabnya. Tekanan darah tengah kalau hipotensi saja itu bisa di cover oleh tubuh. Hipotensi itu artinya dia punya tekanan darah misalnya 90 atau 80, tapi pasiennya baik-baik aja, terutama pada pasien-pasien dengan yang rajin berolahraga, seorang atlet, tekanan darahnya cenderung rendah. Tetapi kalau misalnya tekanan darah tersebut rendah karena sesuatu, misalkan dia ada infeksi berat gitu ya, karena sepsis, shock sepsis ya, itu lebih bahaya lagi juga. Jadi ketika kita pilih mana tekanan darah rendah atau tinggi, saya nggak pilih kedua-duanya, mending normal aja, tergantung. Jadi sama-sama bahaya ya, tergantung penyebabnya juga ya, Dokter Agung. Oke, ini sudah dijawab. Kita lanjut ke question nomor 3. Nah ini, mengurangi konsumsi garam dan tidak menyediakan garam di meja makan. Apakah saya berarti bisa terhindar dari hipertensi, dokter? Oke, nggak pakai garam nih, bagai sayur tanpa garam, gimana dong? Kalau itu membuat Anda stres, lebih baik tidak usah dilakukan. Tidak menikmati hidup, saya sarankan. Maksud saya gini, kita wajar aja sebenarnya ya, ketika mengurangi garam, tidak menyediakan garam di meja makan, itu salah satu hal yang bahkan disarankan oleh Pernefri gitu, tidak menyediakan garam dapur di restoran sebenarnya. Tapi enggak, saya kurang tahu apakah itu dijalankan atau tidak di restoran-restoran kita, enggak kayaknya. Lalu, apakah saya terhindar dari hipertensi? Belum tentu. Ketika Anda sudah dengan faktor risiko tertentu gitu ya, faktor risiko misalnya usia udah tua, kemudian laki-laki, atau punya riwayat keluarga yang dengan hipertensi, ini mungkin mengurangi risiko, tapi terhindar sama sekali belum tentu. Karena ada faktor-faktor lain-lain juga yang akan berpengaruh pada kondisi tubuh Anda. Jadi satu faktor ini dihindari, menurunkan risiko Anda, tapi apakah sepenuhnya Anda akan bebas? Saya jawab tidak. Tidak ya, jadi ada faktor-faktor lain yang tadi sudah disampaikan. Tidak makan garam, tapi makannya bebalung terus. Oh gitu. Kan? Ya, jadi tidak menyediakan garam di meja dapur, tapi makannya telur asin sama aja ya. Oke, kita lanjut ke question nomor
Selanjutnya ini ya, oke kita lanjut. Saya merasa sehat-sehat saja. Apakah saya tidak perlu khawatir mengalami hipertensi? Oh, itu adalah kata pembuka Anda tadi. Oke. Silent killer, ingat. Ya. Tekanan darah tinggi itu adalah silent killer. Dia bahkan banyak sekali yang tanpa dengan gejala. Ketika Anda dengan tekanan darah yang tinggi, bisa 200, malah bisa mencangkul gitu. Jadi belum tentu. Periksakan diri Anda yang teratur, Anda harus cek tekanan darah Anda. Vaksinasi ini salah satu ya, yang belum vaksin silahkan datang ke pusat-pusat vaksin. Anda bisa di tensi gratis, di anamnesa gratis gitu kan ya. Dicari penyebab-penyebab dan faktor-faktor lain yang mungkin Anda punya faktor risiko untuk mengalami. Nah kalau idealnya nih kita ya yang tidak ada gejala seperti apa, idealnya berapa bulan atau berapa melakukan pengecekan tekanan darah? Karena saya juga udah lama nggak cek tekanan darah ya. Coba deh kan. Oh ya, tiba-tiba hipertensi. Saya juga baru ya? tahu kalau saya hipertensi. Oh gitu ya. Jadi kapan ini idealnya kita harus ngecek tensi? Sebenarnya kita harus melakukan 3 bulan sampai dengan 6 bulan sekali kita lakukan checking. Ketika Anda benar-benar merasakan Anda sehat ya, sehat walafiat, tidak ada gejala apapun, general check up ya, terutama untuk pemeriksaan fisik itu bisa 3 sampai dengan 6 bulan lagi. Setiap laboratorium bisa dilakukan 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali. Itu bisa kita lihat beberapa faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan. Jangan-jangan ada diabetes, punya kolesterol, asam urat. Jadi sekarang lagi vaksin-vaksin seperti ini membantu sekali ya, banyak yang ketahuan hipertensi. Jadi screeningnya jadi banyak. Screening hipertensi itu penting sekali. Jangan salah, hipertensi itu banyak sekali menggagalkan orang untuk vaksin. Untuk vaksinasi ya benar sekali. Jadi itu salah satu ya, screening juga ya. Oke, ini satu pertanyaan titipan ini ya. Ini ada pertanyaan, gejala dari hipertensi dan hipotensi ini apa yang membedakan ini? Kan kadang-kadang sama-sama pusing ini, gimana nih? Kalau hipotensi dengan intinya gini, ketika hipotensi maka perfusi atau kan tekanan darahnya rendah, jadi aliran darah menuju ke bagian tubuh bagian perifer itu jadi sulit gitu. Jadi misalkan kalau tekanan darahnya tinggi ya pusing, dia bakalan dingin biasanya, dia jadi dingin. Karena tidak lancar aliran darah. Tidak lancar aliran darah ke keluar. Tapi ketika tekanan darah tinggi mungkin lebih ke sakit ya. Jadi ke nyeri, jadi ketika nyeri kepala yang tegang kita maksud, gitu ya? jadi seperti itu. Tekanan darahnya merasa tegang, tekanan darahnya menjadi tinggi. Mungkin itu salah satu gejala yang sama. Ya, jadi itu ya gejala-gejala dari hipertensi yang membedakan dengan hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi. Tapi tergantung juga ya apa penyebab dasarnya seperti itu ya. Oke, dan untuk itu pemirsa di rumah yang masih ingin tanya-tanya seputaran hipertensi masih bisa di segmen selanjutnya. Saya masih ditemani oleh narasumber Dr. Agung Tresna, tapi jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lights will guide you home and ignite your bonds, and I will try to fix you. Sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Ya, pemirsa TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani oleh narasumber Dr. Agung Tresna SPPD, dan kita masih dengan topik kita yang menarik yaitu tentang waspada bahaya hipertensi. Dan kami masih mengundang Anda yang ingin konsultasi langsung bisa menghubungi kami. Nomor teleponnya ada di layar kaca, bisa langsung tanya ke narasumber Dr. Agung Tresna. Oke. Nah, sekarang ini segmen yang sangat mendebarkan. Ini kursi panas loh Dr. Agung. Jarang ada orang yang gemeter ya di sini. Oke. Jadi ini adalah segmen kita yang terakhir, segmen mitos atau fakta. Jadi seperti itu. Nah, saya sudah banyak sekali punya statement-statement nanti yang akan dijelaskan oleh Dr. Agung apakah ini mitos atau fakta. Oke?
Sudah siap? Terus terang ya, ini lebih Menegangkan daripada ujian akhir ya. Iya. Oke. Oke, langsung saja kita buka pernyataan yang pertama. Kita lihat di layar belakang. Oke, jeng jeng. Hipertensi bisa mempengaruhi kemampuan berpikir. Mitos atau fakta? Saya jawab mitos ya. Oh, mitos. Oke, bagaimana penjelasannya? Kalau kemampuan berpikir itu kan IQ ya. IQ tidak bisa dipengaruhi oleh Anda hipertensi atau enggaknya. Tapi ketika Anda punya sakit kepala karena tekanan darah tinggi, Anda nggak bisa bekerja, Anda nggak punya ilham, Anda nggak punya kreativitas, ya gimana orang sakit kepala tekanan darahnya 200 gitu, terus disuruh berpikir, pasti nggak akan bisa. Tapi kalau cara berpikir, mempengaruhi kemampuan berpikir, saya rasa enggak. Tapi ketika Anda disuruh berpikir di saat Anda tekanan darah tinggi, mungkin akan terganggu. Oke, jadi seperti itu. Jadi mitos. Oke, sudah diselesaikan. Yang pertama mitos. Sulit nih. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ini dia. Tidak pernah mengalami sakit kepala menandakan tidak menderita tekanan darah tinggi. Mitos atau fakta? Ini gampang nih jawab. Mitos. Mitos. Mitos semua nih. Ayo mitos silakan. Karena ya sekali lagi silent killer. Kita berkali-kali bilang silent killer karena memang tekanan darah tinggi belum tentu memiliki gejala. Jadi orang bisa terbiasa dengan tekanan darahnya 180-200 bahkan bisa ngapa-ngapain aja. Jadi mitos. Mitos ya, dan sudah ada penelpon. Kita terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Dokter. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Mangku, ini dari Tegal Tamu. Ya. Oh, dari Tegal Tamu, silahkan Ibu Mangku. Iya. Ini Bu Dokter, saya itu ada keluhan nyeri di tengkuk dan di kepala bagian belakang. Ya. Tapi saya tidak, tekanan darahnya tidak tinggi Dokter. Biasanya itu di bawah 110. Kemudian yang saya rasakan sekarang itu setiap malam itu tangan yang di sebelah kiri sering kesemutan. Ya, langsung pertanyaannya. Apa solusi dari solusi keluhan saya seperti ini? Terima kasih. Mungkin banyak makan makanan Padang kali ya. Oke, langsung dijawab ya, silakan. Baik, mungkin yang pertama Singkat yang saja. harus Ibu Mangku lihat adalah sesarinya udah cukup apa enggak gitu ya? sebenarnya. Itu yang lihat dulu ya. Tapi kita kembali kondisi ke Ibu Mangku, jadi jelas tekanan darah mungkin tidak ada ya di sana, tapi tekanan darah tinggi tidak ada. Jadi ketika kita mengalami suatu sakit kepala, tegang di leher, belum tentu Anda dengan tekanan darah tinggi. Mungkin itu adalah spasme otot, mungkin itu adalah faktor stres yang terjadi, mungkin itu adalah Anda kurang tidur, mungkin hidup Anda kurang bahagia, bisa seperti itu. Jadi faktor-faktor itu yang mungkin kita lihat. Mungkin yang paling gampang sekarang adalah perbaiki posisi tidur dulu, jangan-jangan salah tidur. Yang kedua, apakah memang spasme otot itu terjadi karena sesuatu nggak? Quality of life-nya kurang baik, hidup kurang bahagia, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lihat terkait dengan kesemutan. Saya tidak bisa menjawab di sini, mungkin kita harus lihat, periksa dahulu, check up dulu. Gejala kesemutan di sebelah kiri, mungkin saraf perifer yang kena atau lain sebagainya, mungkin kita harus lihat yang lain. Oke, sudah dijawab ya Ibu Mangku. Jadi ada baiknya untuk memeriksakan diri ke dokter, seperti itu Dokter Agung ya. Oke, terima kasih Ibu Mangku atas partisipasinya. Kita kembali ke mitos atau fakta selanjutnya. Ini dia. Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi daging merah, mitos atau fakta? Mitos. Mitos, oke. Gimana penjelasannya ini, Dokter Agung? Mengkonsumsi daging merah tadi dengan protein ya, itu tergantung gitu cara memasaknya sebenarnya. Ketika Anda memasak suatu tinggi protein, asalkan itu cukup ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda makan protein nabati atau hewani, jumlahnya sedikit, tetapi cara memasaknya yang berbeda. Udah digoreng, dikasih micin, dikasih tepung, sama aja gitu. Jadi pada kondisi seperti ini, ketika pasien dengan karena pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi pun juga kadar proteinnya memang tidak boleh tinggi banyak sekali, tapi bukan berarti juga tidak boleh sama sekali gitu. Jadi harus cukup. Jadi 1,2 sampai 1,8 gram protein yang kita perlukan untuk pasien-pasien tersebut. Jadi untuk bisa dilakukan. Jadi cukup. Masih boleh ya? Masih boleh sebenarnya, asalkan cara pengolahan gitu.
dan juga bumbunya. Nah itu dia, itu Seperti yang sulit jadi. Ya? Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Oke, saya masih punya mitos atau fakta satu Dari lagi. tadi mitos Dr. terus nih kayaknya. Iya, ini gimana Semoga ini mitos ini semua. sayuran hijau. Nah ini, sayuran hijau adalah makanan penyebab kenaikan tekanan darah. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, Anda dapat payung cantik ya. Sekali lagi semua. mitos. Oke, mungkin penjelasannya Produsernya suka mitos kayaknya. Iya, mitos semua. Oke. Sekali lagi semua ke cara pengolahan sih. Karena sebenarnya sayuran hijau, buah-buahan itu kan sebenarnya sumber antioksidan yang baik untuk pembuluh darah dan juga kondisi kita dalam tubuh. Kita perlu 400-500 gram setiap hari loh untuk mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan pada kondisi tubuh yang sehat ya. Jadi ketika pasien dengan hipertensi, saya rasa nggak perlu dibatasi dengan sayuran, tapi ketika sayuran tersebut diolahnya dengan cara yang salah gitu lagi. Ya? Nah itu yang menyebabkan sayur bayam, terus dikasih garam banyak. Ya. Jadi intinya adalah garamnya itu sendiri, tidak Mungkin berlebih itu. ya, cukup ya, bukannya tidak udah. Oke. Tidak mengecap Iya, rasanya, tidak mengecap asam asin gitu. Oke, Itu cukup jadi deh. mitos semua kita pada sore hari ini. Oke, ini kata keterbatasan waktu ya Dokter Agung ya. Mungkin ada sedikit yang ingin Dokter Agung sampaikan kesimpulan pada sore hari ini kepada pemirsa di rumah yang belum sempat bergabung. Mungkin ada yang baru bergabung, silahkan. Baik, tekanan darah tinggi itu disebut silent killer. Mungkin saya berkali-kali mengatakan hal tersebut. Jadi ketika kita lihat pasien-pasien datang dengan tekanan darah tinggi, kebanyakan datang tanpa adanya gejala. Jadi dan tekanan darah tinggi ini merupakan salah satu penyakit yang banyak sekali menyebabkan terjadinya penyebab-penyebab dari gagal ginjal, penyebab-penyebab dari gagal jantung, penyebab-penyebab jadinya stroke. Jadi berbahaya sekali. Jadi saran saya selalu pergunakan fasilitas-fasilitas kesehatan kita untuk deteksi dini. Deteksi dini hipertensi. Dan tetap ya, saran dari kami adalah tetap menjaga prokes karena pandemi belum usai. Ya. Penderita-penderita hipertensi ini mudah sekali mengalami perburukan karena infeksi-infeksi seperti COVID-19 ini. Oke, terasa ini loh, sudah 1 jam. Ini kayaknya harus 2 jam ya nih acaranya ya. Oke, tak terasa. Terima kasih Dokter Agung sudah hadir di sini. Topiknya menarik sekali dan aplikatif sekali Dokter Agung. Terima kasih. Dan untuk pemirsa di rumah tetap saksikan acara Bincang Sehat. Kita akan bertemu lagi di lain episode dengan topik-topik yang tentunya menarik. Dan untuk itu sampai jumpa. Saya Dokter Agung Anteja dan narasumber saya Dokter Agung Tresna. Sampai jumpa di lain kesempatan. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, ku jadi juwita kalau cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Mengapa sabda Allah belum jua satukan kisah kita bersama?